Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal stoikiometri ya, selain hukum dasar kimia, penerapannya sebenarnya penerapan dari konsep molnya. Yuk, kita langsung aja bahas untuk soal yang pertama. Oke, perhatikan untuk soal yang pertama di sini, pada industri asam sulfat menurut proses kontak dilakukan dengan reaksinya seperti berikut. Ini reaksinya ya. Ini belum setara. Nah, sebanyak 12,8 gram SO2 direaksikan dengan gas oksigen. Volume gas SO3 dalam keadaan STP yang terjadi adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah yang pertama kalian kerjakan adalah setarakan dulu reaksinya, ya. Kita tulis reaksinya di sini. Reaksinya di situ adalah SO2 plus O2, maka dia akan menghasilkan SO3. Ya, ini kalau biar setara maka ini dikalikan 2 ya. Oke, di sini kan O-nya 2 4 gitu ya. Di sini adalah 3. Maka biar sama gimana? Ya udah ini kalikan 2. Nah, O-nya jadi 6, S-nya 2. Maka ini kalikan 2 juga. Tak. Jadinya di sini jadinya berapa nih? S-nya 2, S-nya juga 2, O-nya 4 tambah 2, 6. Ini O-nya 3 kali 2, 6. Oke, udah setara. Kemudian tulis yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah 12,8 gram SO2. Berarti di sini kita tulis di sini adalah 12,8. Oke, kalau sudah ya ini gram. Kalau sudah kita tinggal cari molnya ini aja. Ya, cari molnya aja. Oke. Di sini untuk mencari molnya, ini kan mol itu rumusnya adalah gram per mr, ya kan? Berarti kalau kita cari di sini adalah 12,8 dibagi mr-nya SO2, ya kan? Mr-nya SO2 di sini udah diketahui ARS dan O, ya kan? ARS-nya 32, O-nya 16. Berarti kalau mr-nya berarti O-nya kan 2 ya, berarti ya ini kalikan 2. Berarti 32 tambah 32. Ya, atau kamu tulis di sini biar nggak bingung karena S-nya ini kan 32 ditambah 2 kali 16. Oke. Ya, sama dengan ini 12,8 per 32 ditambah 32. Hasilnya adalah berapa ini? 12,8 per 64. Nah, ini 12,8 dibagi 64. Hasilnya di sini adalah 0,2 mol. Oke. Di sini 0,2 mol. Kemudian di sini lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah volume gas SO3. Nah, melalui perbandingan koefisien ini nanti molnya SO3 ini ya. Ini yang saya lingkarin ini bisa kita cari. Nah, ini kita bisa cari. Berarti nyari molnya itu pakai perbandingan. Berarti kan perbandingannya di sini yang diketahui kan SO2, yang ditanyakan SO3. Berarti perbandingan adalah 2 banding 2, ya kan? 2 per 2 dikali 0,2, hasilnya juga 0,2 mol. Nah, kalau udah yang ditanyakan kan volume, ya udah tinggal kamu rubah aja, ya kamu rubah yang dari mol menjadi volume, ya kan? Dari mol menjadi volume. Ingat ketika kita mencari mol dalam keadaan STP kan berarti kan volume dibagi 22,4, ya kan? Berarti kalau yang ditanyakan volume berarti mol dikali 22,4. Hasilnya berapa? Di sini 0,2 dikali 22,4. Berarti berapa nih? 448 di bawah komanya di sini ada 2 ya. Berarti 4,48 liter. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya. Intinya kalau ada soal-soal tipe stoikiometri seperti ini, yang perlu kalian cari pertama adalah cari mol yang diketahui, ya setarakan dulu reaksinya, kemudian cari mol yang diketahui. Nah, setelah dari mencari mol yang diketahui menggunakan perbandingan koefisien, cari mol yang ditanyakan. Nah, kalau sudah diketemu mol yang ditanyakan, cari konversikan ke dalam sesuai yang ditanyakan. Kalau ke dalam volume berarti volume, ke dalam massa berarti dalam massa. Seperti itu, pelajari lagi untuk konsep molnya ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua.
Sebentar. Oke. Ya, di sini dia sudah penerapan stoikiometri juga, tetapi pada senyawa hidrat. Nah, pada senyawa hidrat. Kalau ada soal senyawa hidrat seperti ini kan ada 10 gram senyawa hidrat tembaga 2 sulfat dipanaskan hingga air kristalnya menguap. Ini kalau dipanaskan berarti kan airnya nanti akan terpisah ya kan. Nah, pada masa tembaga 2 sulfat yang terbentuk sebesar 6,4 gram. Rumus molekul senyawa hidratnya adalah, berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah rumus molekul ini. Berarti nyari X-nya ini. Ya, caranya langkah yang pertama harus kalian kerjakan adalah tulis reaksinya terlebih dahulu. Ya, kalau kita menuliskan reaksinya, di sini kan ada CuSO4X2O, ya kan? Berarti kita tulis saja sini CuSO4 X2O. Kita panaskan. Ya, kalau dipanaskan kan berarti airnya terpisah, artinya dia akan menguap kan? Karena menguap berarti airnya lepas. Berarti tinggal CuSO4 ya, jadi terpisah di sini plus X2O. Ya. Nah, di sini yang dipanaskan berapa? 10 gram. Nah, kita tulis di sini 10 gram. 10 gram ya. Oke, kemudian terbentuk 6,4 gram tembaga 2 sulfat, berarti sini adalah 6,4 gram. Oke, berarti sisanya berapa airnya ya kan? Ingat masa sebelum dan sesudah reaksi sama ya, ini hubungan kekalan massa. Berarti di sini massa airnya ya tinggal kita cari aja, berarti ini 10 min 6,4 ya kan? Hasilnya adalah berapa? 3,6 gram. Oh, ternyata airnya adalah 3,6 gram ya. Kalau sudah, tinggal kita cari molnya CuSO4 dan molnya H2O, karena sebenarnya kita tujuannya adalah mencari X, berarti nanti cari perbandingan koefisien ya. Kalau koefisien kan 1 X. Nah, X-nya ini kita nggak tahu, kita cari X-nya dulu. Berarti kan ingat bahwa perbandingan koefisien ya, koefisien perbandingannya itu sama dengan perbandingan ya, sama dengan perbandingan mol ya. Oke, sama dengan perbandingan volume. Oke. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Ya kan? Nah, kalau udah berarti ini kita kan dalam bentuk massa, kita rubah aja dalam bentuk molnya, ya kan? Kalau kita rubah dalam bentuk molnya, berarti ini tinggal dibagi mR-nya. Nah, ini juga sama, berarti ini tinggal 3,6 dibagi mR-nya. Ya, kita lihat nih, cari MrCuSO4 ya kan. Kalau MrCuSO4 kita cari nih, Cu-nya 63,5, S-nya 32, O-nya 16 ya kan. Berarti kalau cari MR-nya kan tinggal 63,5 ditambah 3, ditambah 32 ditambah 16,4. Nah, hasilnya berapa? Coba kalian hitung terlebih dahulu. Ya. Oke, ternyata di situ hasilnya adalah 159,5 ya. Oke, nanti kalian hitung lagi, hasilnya di sini adalah 159,5. Sementara yang ini ya, H2O hanya 2, berarti kan 2 dikali 1, O-nya 16, berarti 18. Oke, di sini ternyata ketemu, kalau kita bagi itu ketemu sekitar 0,04, di sini 0,2 ya perbandingannya. Nah, ya udah tinggal ini perbandingan aja. Kita bagi yang terkecil 0,04 dengan 0,2 kan ternyata lebih kecil ini ya. Kita bagi aja. Kali ini 0,4, di sini adalah 0,04. Oke, berarti ini adalah 1, sementara ini adalah 5. Oh, ternyata di sini adalah 1:5. Ingat perbandingan ini kan perbandingan mol ya. Sama aja kan kita bandingkan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti untuk di sini X1 ya. Nah, kita pindah aja di sini. Berarti ini kita pindah ke sini 1, ya kan? Oke, karena dia 1 berarti dia tetap. Sementara di sini X-nya ya, berarti X-nya sama dengan 5.
Oke, ketemu kan? X-nya sama dengan 5. Kalau X-nya sama dengan 5, berarti ini kita juga rubah menjadi 5. Maka untuk senyawanya, rumusnya adalah CuSO4 5H2O. Jawabannya adalah 5 yang ini. Oke, gampang ya. Intinya cari molnya, kemudian dibandingkan. Gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita lanjut untuk soal stokiometri yang selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah seperti ini. Inilah tipe soal selanjutnya, ya. Di sini tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon yang memiliki 3 gram dan terdiri atas 1,2 gram unsur C, 0,2 gram unsur H, dan sisanya adalah unsur O. MR senyawa itu adalah 60. Hidrokarbon berarti ada CHO, kita nggak tahu itu apa ya senyawanya, maka kita disuruh nyari sebenarnya. Tinggal kita tuliskan aja perbandingannya. Di sini yang diketahui adalah C, H, dan O, ya. Maka kita tulis C banding H banding O, ya. Di sini C-nya adalah 1,2. Oke, berarti kita tulis di sini 1,2. Hanya di sini adalah 0,2, ya kan? Maka O-nya adalah sisanya. Sisanya berapa? Nah, dari 3 kan? Ini kan awal mulanya 3, ya kan? Ini awal mulanya di sini 3. Nah, berarti di sini berapa? Berarti 3 dikurangi 1,2 dikurangi 0,2 berarti berapa? Berarti kan sekitar 1,6. Ya, 1,6 dari mana nih? Ya udah kita tuliskan aja ya. Berarti O-nya. Nah, O-nya berarti sama dengan 3 dikurangi 1,2 dikurangi 0,2, ketemunya adalah 1,6. Oke, terus ini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita bagi dengan AR-nya masing-masing ya. Biasanya sih ini diketahui ya. Kalau nggak diketahui kalian harus tahu bahwa ARC-nya ya, ARC-nya itu adalah 12, H1 dan O-nya adalah 16. Kebetulan ini simpel banget ya. Maka tinggal kita bagi aja nih. Ini dibagi 12, ini bagi 1, yang ini dibagi 16. Ya, hasilnya di sini adalah 0,2 ya kan? Kemudian di sini 0,2, 0,1. Ya, hasilnya di sini adalah 0,1. Ya. 0,1 di sini masih perbandingan ya. Nah, ini banding 0,2, ini banding 0,1 atau 1 banding 2 banding 1 kan seperti itu ya. Nah, berarti di sini ya rumus empirisnya ya, ini belum ke rumus molekulnya. Berarti rumus empirisnya ya, rumus empirisnya itu rumus empiris tahu kan? Rumus yang paling sederhana gitu ya. Berarti C-nya 1, berarti C hanya 2, berarti H2 terus O-nya 1 CH2O. Oke, senyawanya memiliki rumus empiris seperti ini. Sementara yang ditanyakan yang memiliki MR60, ya udah tinggal kita cari aja ya. Berarti kan MRCH2O ya, kita nggak tahu ini berapa kalinya N ya kan. Yang namanya rumus empiris kan rumus paling sederhana ya. Nah, berarti ini N-nya berapa nggak tahu. Kemudian sama dengan 60. Nah, kita cari nanti ya. Oke, ARC itu 12 ya, ditambah hanya 2 ya kan, hanya 2 dikali AR-nya 1 berarti 2. Oke, tambah O, ini bukan 20 ya, ini O. Nah, O-nya 16, berarti 16. N sama dengan 60 ya. Oke, kalau udah tinggal kita apa namanya, jumlahkan aja. Jumlahkan 14 ditambah ya kan, ini 14 tambah 16 berarti 30N. 30N sama dengan 60. Maka N-nya sama dengan 2 ya.
E-nya sama dengan 2. Berarti untuk rumus molekulnya, nah kita udah tahu ya. Udah tahu E-nya, kita bisa nyari rumus molekul. Rumus molekulnya ya, ini kan empirisnya adalah CH2ON. E-nya berapa? E-nya adalah 2. Ya udah, tinggal kita kalikan aja, berarti C-nya ada 2. 1 kan kali 2 berarti di sini dengan C2, hanya 2 kali 2 berarti CH, C2H4O2. Oke, selesai. Oke, gampang ya? Oke. Oke, kita buka untuk untuk soal selanjutnya. Stoikiometri 2. Nah, ini menjebak banget ini. Ini kayak soal stoikiometri, memang soal stoikiometri ya. Mau penerapan konsep mol atau apa, tapi kalau kita lihat di sini sebanyak 3 gram logam magnesium dibakar dengan 2 gram oksigen di ruang tertutup. Menurut persamaan reaksi ini, massa magnesium yang dihasilkan adalah, bisa kalian cari molnya masing-masing, sebenarnya nggak perlu. Kita langsung terapkan aja hukum Lavoisier, ya. Hukum Lavoisier ingat ya, hukum kekalan massa, bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, ya. Kalau massa sebelum dan sudah reaksi sama, di sini kan 3, di sini 2. Nah, totalnya berapa? Totalnya 5. Oke, berarti massanya ini ya 5. Selesai, karena dia harus sama. Jawabannya adalah yang C. Oke, demikian untuk pembahasan soal-soal UN yang pernah muncul. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.